Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Mitsubishi Xpander. Biasanya kalau kami mereview, apalagi pada saat mobil itu baru launching, kami mereview tipe tertingginya. Dan dalam konteks Xpander, itu adalah Xpander Ultimate. Itu yang selalu kami review. Nah, tapi tidak semua orang membutuhkan fitur serta kemewahan yang ada di Ultimate. Banyak sekali orang yang membutuhkan mobil yang lebih simpel tapi tetap memberikan performa dan kenyamanan serta kecantikan eksterior yang sama. Makanya kenapa kami bawa Mitsubishi Xpander bukan tipe teratas, ini adalah tipe Exit bertransmisi CVT yang menurut kami ini adalah mobil yang cocok bagi Anda yang menginginkan semua kelebihan Xpander tanpa perlu membayar terlalu banyak untuk fitur-fitur yang mungkin tidak Anda butuhkan. Jadi ini mobil dibawa dari Mitsubishi ke kantor Auto Driver, belum ada plat nomornya supaya kami bisa melakukan review first impression terhadap Mitsubishi Xpander varian yang menurut kami memiliki value for money yang baik, terutama bagi Anda yang memang tidak membutuhkan kemewahan berlebih. Sedikit tentang sejarah Xpander. Jadi mobil ini pertama kali diperkenalkan itu di tahun 2017 setelah sebelumnya tahun 2016 diberikan teasernya. 2016 di Gias Mitsubishi memamerkan sebuah mobil konsep, MPV konsep yang sangat keren menarik perhatian orang zaman itu, yaitu bernama Mitsubishi XM Concept. Dan Mitsubishi memberikan clue bahwa mereka akan membuat sebuah MPV yang bentuknya tidak jauh dari mobil konsep tersebut. Pada awalnya orang skeptis apakah Mitsubishi bisa membuat MPV yang bentuknya tidak jauh berbeda dari konsepnya, dan ternyata di 2017 mereka membuktikan bahwa mereka bisa melakukan itu. Hadirlah Mitsubishi Xpander yang pertama kali muncul seperti ini bentuknya, dan publik langsung sangat menyukainya karena memang bentuknya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan XM Concept. Dan mobil itu langsung hits, sangat-sangat laris. Bahkan orang sempat harus menunggu beberapa lama untuk mendapatkan mobilnya, harus inden. Dan beberapa kali Mitsubishi Xpander itu menjadi mobil yang paling laris di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya Xpander juga mendapatkan banyak sekali award karena memang mobil ini pada saat dirancang mereka sudah melihat apa saja kelemahan yang dimiliki kompetitornya dan mereka membuatnya jauh lebih baik di mobil ini. Pada tahun 2021 akhir, Xpander akhirnya melakukan facelift. Dan ini modelnya seperti yang Anda bisa lihat di sini untuk menyegarkan posisi produk tersebut kembali di pasar. Dan sampai 2023 ini, Xpander secara total sudah terjual hampir 1/4 juta unit. Dan itu merupakan prestasi yang sangat baik. Apalagi mobil ini memiliki basis produksi di Indonesia dan juga diekspor ke Thailand, Malaysia, serta Vietnam. Walaupun secara umur dari basis mobil ini sudah 6 tahun, ternyata Xpander juga masih kuat hingga sekarang karena ada sejumlah kelebihannya yang nanti akan kita bahas yang itu sampai sekarang masih sulit ditandingi oleh para pesaingnya. Bahkan dia juga masih sering mendapatkan award, baik award di dalam negeri maupun award internasional yang bergengsi, dan tetap menjadi salah satu MPV yang paling populer di pasaran. Bisa dibilang Xpander ini adalah salah satu produk MPV yang paling fenomenal di Indonesia karena kemunculannya dari pertama langsung menarik perhatian publik. Bahkan walaupun secara basis ini sudah 6 tahun umurnya, tapi masih populer hingga sekarang. Dan award yang dimenangkan menurut Mitsubishi sekarang mereka sudah mencapai 28 award, baik award di dalam negeri maupun di luar negeri yang bergengsi. Dan mobil ini tetap menjadi salah satu MPV yang paling populer di Indonesia. Secara umum ada 4 trim di Xpander ini. Dimulai dari yang paling tinggi yaitu Ultimate,
kemudian di bawahnya ada Sport, kemudian Exit seperti di sebelah kami ini, dan yang paling rendah ada tipe GLS. Kecuali Ultimate yang hanya tersedia dalam transmisi otomatis, 3 varian lainnya atau 3 trim lainnya itu tersedia dalam varian manual dan otomatis. Tapi kalau Anda hidup atau tinggal di kota besar seperti Jakarta, rasanya transmisi otomatis itu yang paling reasonable untuk dibeli karena akan mempermudah dan membuat Anda nyaman ketika melakukan pekerjaan sehari-hari di jalan dengan mobil tersebut. Nah, kenapa kami sekarang meminta ke Mitsubishi untuk mengirimkan varian yang Exit ini? Karena menurut kami GLS sebagai varian yang paling rendah itu mungkin lebih tepat untuk fleet, jadi pembelian dalam jumlah banyak untuk mobil perusahaan. Tapi untuk dimiliki pribadi, rasanya Exit ini berada di spot yang pas karena dia harganya jauh di bawah tipe teratasnya, tapi dia memiliki sejumlah fitur desain serta fitur-fitur kenyamanan di dalamnya yang itu membuat mobil ini lebih cantik untuk dilihat serta lebih nyaman untuk digunakan dibandingkan yang versi GLS, terutama untuk pengguna pribadi. Misalnya, di depan versi Exit ini sudah menggunakan lampu yang bahkan sama persis seperti yang dipakai oleh varian Ultimate, yaitu sudah lampu LED dengan T-shape seperti ini, yang ini baru ada setelah facelift, dan itu membuat tampilan mobil ini sama berkelasnya dengan tipe yang ada di atasnya. Antena ini juga sudah shark fin, sedangkan kalau tipe GLS itu lampu masih halogen dan antena itu juga masih antena biasa. Jadi dari segi penampilan mobil ini sudah memiliki lompatan yang cukup jauh dibandingkan varian yang terbawah. Velg single tone 16 inci dan mobil ini memiliki ground clearance yang juga tinggi. Untuk varian manual ini ground clearance-nya mencapai 225 mm, sedangkan untuk yang varian Matic karena transmisi lebih besar, lebih rendah sedikit mobilnya. Jadi ini lebih rendah ground clearance-nya, tapi masih tetap sangat tinggi, yaitu 220 mm. Salah satu yang membuat Xpander sangat menarik, terutama di awal kemunculannya, adalah ketika Mitsubishi mengklaim bahwa mereka menggunakan teknologi dari Mitsubishi Evolution 10, Lancer Evolution 10 untuk suspensi, terutama di suspensi belakangnya. Dan memang begitu kami coba, itu mobil ini memberikan pengendalian yang sangat baik, tapi dengan karakter bantingan yang lembut, yang nyaman. Dan baik di tipe paling rendah sampai paling tinggi sekalipun, itu semua kualitas bantingannya sama, dan kualitas bantingan dari Xpander ini bisa dibilang adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Saya selalu suka ya bentuk dari Xpander. Menurut saya ini adalah salah satu low MPV yang bentuknya paling keren. Dari tadi Anda sudah lihat di bagian depan, itu desain bumper depannya juga sekarang menjadi sangat cantik untuk dilihat. Begitu juga di bagian belakangnya. Dan ini bagian belakangnya hampir tidak berbeda dengan tipe yang Sport maupun Ultimate. Ini lampunya benar-benar modern, kemudian ada reflektor yang tegak, ini juga menambah nilai sporty. Secara keseluruhan Xpander itu nggak pernah salah desainnya. Bahkan di tipe yang bukan paling tinggi ini juga masih terlihat cukup cantik. Nah, berbicara masalah space, ini space-nya sama seperti Xpander yang lain, dan dia memiliki kapasitas angkut orang 7 dan barang ya oke lah. Kalau semua bangku tegak ini 2 tas medium atau 2-3 ransel bisa. Tapi kalau Anda mau membawa koper yang besar, memang Anda harus melipat, dan pelipatannya sangat mudah, dia langsung bisa melipat rata. Tapi kalau misalnya Anda tegakkan, tempat duduk belakang ini juga masih ya nggak bisa dibilang lega-lega amat ya, karena ini sebuah low MPV. Tapi dibandingkan kompetitornya dia masih terbilang lega. Dan di belakang itu, di baris paling belakang itu sampai orang setinggi 170 cm itu masih bisa duduk dengan cukup nyaman. Xpander Exit ini belum memiliki kamera parkir seperti yang dimiliki oleh varian yang di atasnya, tapi dia memiliki sensor parkir yang ini tidak ada di varian GLS. Jadi minimal untuk peringatan dasar lah pada saat kita mundur itu sudah ada sensor parkirnya. Toh kalau Anda ingin menambahkan kamera parkir itu
itu adalah barang aftermarket yang sangat terjangkau. Tapi kalau Anda tidak butuh kamera, minimal Anda ada proteksi dari sensor parkir ini. Seluruh varian dari Xpander ini memiliki mesin yang sama, dari varian terendah sampai varian tertinggi, yaitu 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 105 HP dan torsi 141 Nm. Memang karena ini sebuah low MPV, figur tersebut bukan figur yang sporty, tapi berdasarkan saya mengetes mesin ini di varian Xpander lainnya, mesin ini halus. Kemudian mesin ini memberikan konsumsi bahan bakar yang impresif. Nah, mesin tersebut menyalurkan tenaganya ke dua roda depan lewat transmisi yang berbeda setelah facelift. Sebelum facelift, transmisinya itu 4 speed konvensional, otomatis. Dan setelah facelift itu disempurnakan dengan menggunakan transmisi CVT yang pada saat kami tes, walaupun kami mengetesnya di tipe Ultimate ya, tapi ini kan sebenarnya sama aja penggeraknya, itu memberikan performa yang lebih baik serta konsumsi bahan bakar yang lebih baik lagi ketimbang transmisi konvensional yang digunakan sebelum facelift. Duduk belakangnya sama, ini nyamannya dengan varian teratas, dia tetap support ke pahanya baik. Kemudian material dari joknya ini dia menggunakan high grade fabric dan ini sebenarnya sama seperti yang digunakan di Xpander Ultimate bahannya. Bedanya di Xpander Ultimate itu menggunakan warna beige dan di sini menggunakan warna hitam. Kalau preferensi saya lebih suka yang warna hitam karena tidak mudah terlihat kotor. Sedangkan beige memang memberikan kesan lebih mewah, tapi kita harus hati-hati menggunakannya karena kalau enggak itu sangat mudah kotor. Legroom Anda bisa lihat, saya tingginya 177 cm, ini posisi berkendara saya sangat tegak dan saya rasa banyak dari Anda sudah tahu lah kelegaan dari Xpander, dan ini bangku juga bisa dimajuin. Bahkan di posisi paling maju saja saya kakinya belum mentok, tapi ketika saya posisi paling maju seperti ini, di belakang ini yang bisa untuk duduk orang sampai 170 cm. Sebenarnya di atas 170 masih bisa, tapi ya mungkin lebih nggak nyaman ya karena kepala mulai menyentuh atau lutut mulai menyentuh jok depan. Dan ini bisa dilipat bangkunya ini 40, 20, 40. Tapi yang 20 ini sebenarnya lebih bersifat sebagai armrest. Nah, dia ada armrest seperti ini. Jadi tetap sangat proper ya untuk dipakai menggunakan jasa driver sekalipun, karena Anda bisa duduk dengan nyaman di belakang. AC double blower juga sudah hadir di varian Exit ini, dan Anda punya pengontrol di belakang serta penyimpanan di bangku ini. Yang unik di sebelah kiri ini ada kantung-kantung yang lebih kecil untuk meletakkan barang-barang yang lebih kecil sehingga Anda bisa mengorganisir barang-barang Anda dengan lebih baik. Material ya, material standar di sini sesuai dengan kelasnya. Di sini material keras, memang tidak ada soft material di sini. Ya, memang bukan sebuah kebutuhan di kelas low MPV. Tapi ini saya punya Xpander yang sebelum facelift dan saya hampir nggak pernah duduk di belakang, biasanya selalu duduk di depan. Tapi ini emang nyaman sih duduk belakangnya ini mobil dan cukup lega. Bangkunya ini suportif sekali karena tebal sekali bangkunya. Oke, sekarang kita ke depan. Tapi saya penasaran dulu sama bagian belakangnya. Karena menurut klaim Mitsubishi, mobil ini bisa diduduki secara nyaman oleh orang berpostur sampai 170 cm. Sedangkan saya tingginya 177 cm, saya pengen tahu saya masih bisa muat nggak di belakang. Tapi ini bangku depan sudah saya set yang posisi paling maju. Yang mana tadi Anda juga lihat saya masih punya legroom. Sekarang yang ini saya lipat biar Anda bisa lihat. Nah, ini enaknya udah one touch tumble seperti ini, jadi memudahkan akses dan memudahkan videographer untuk melihat. Dan ternyata Mitsubishi agak berbohong sedikit karena ternyata saya masih muat. Lihat ini, kepala saya nggak mentok, kemudian kaki saya juga nggak mentok. Tapi mungkin ini belum masuk standar kenyamanan Mitsubishi. Kalau saya lebih pendek, kalau saya 170 cm, mungkin saya akan mendapatkan support paha yang lebih baik serta tentu ruang yang lebih lega. Jadi walaupun Mitsubishi bilang
ini direkomendasikan sampai 170 cm di belakang, tapi nyatanya ini bisa sampai 180 cm masih bisa duduk secara layak di belakang. Mungkin belum masuk standar nyamannya Mitsubishi, tapi menurut saya sudah layak di sini karena kita tidak mentok kemana-mana, kita tidak harus duduk secara tidak natural, dan ini masih sangat layak. Apalagi ada handrest di sini, ada sandaran tangannya dengan ada cup holder juga. Kemudian dia juga masih memiliki soket 12 volt. Nah ini sebenarnya sih kalau saya boleh kasih masukan ke Mitsubishi, daripada soket 12 volt, kenapa nggak USB slot? Oke, mungkin alasannya kenapa 12 volt, karena kalau kita mau liburan gitu ya, di belakang mungkin bawa cooler. Nah cooler itu biasa pakai 12 volt. Dan ya oke lah, sekarang juga ada converter dari 12 volt ke USB banyak, Anda tidak tinggal taruh sini, jadi anak-anak Anda yang di belakang bisa dengan gampang menge-charge gadget mereka. Nah, yang berbeda dari varian di atasnya adalah kuncinya. Dia tidak menggunakan keyless smart key. Well, keyless smart key memang enak, Anda tinggal kantongin, tapi nggak semua orang juga butuh keyless smart key. Dan kunci ini juga sudah dilengkapi dengan immobilizer. Jadi kalau tidak ada kode elektronik di sini, hanya mengcopy kuncinya, mobil juga tidak akan menyala. Oke, posisi duduk sama seperti Xpander yang lainnya, dan Anda bisa melakukan pengaturan tilt serta teleskopik, sehingga Xpander memang sejak dulu menjadi salah satu MPV di kelas low MPV ini yang posisi duduknya ergonomis. Bahan setir sedikit berbeda dibandingkan tipe yang teratas, jadi dia lebih low grade, tapi ya buat sebagian besar orang ini tidak masalah karena gripnya juga tetap baik, dan dia juga tetap dilengkapi dengan tombol-tombol audio. Jadi Anda bisa memilih track dan mengatur volume, mengangkat telepon, menutup telepon, bahkan juga perintah suara juga bisa dilakukan dari tombol di setir ini. AC normal di sini dengan tombol-tombol fisik, dia bukan climate control ya, jadi dia masih AC konvensional tapi dilengkapi dengan tombol-tombol yang besar, dan dia masih juga bisa diarahkan AC-nya untuk ke kaki dan ke muka. Dia memang tidak ada ventilasi untuk yang di depannya, dia hanya 3 posisi untuk arah semburan AC-nya. Audio ini udah full layar 7 inci, dan menurut keterangan dari Mitsubishi ini diambil dari versi Ultimate yang sebelumnya. Jadi Ultimate sekarang mengalami upgrade audionya, dan audio dari tipe Ultimate itu sekarang diturunkan ke tipe bawahnya termasuk Exit. Nah sekarang kita mau coba, saya juga belum pernah coba ini, kira-kira ada Apple CarPlay atau tidak. Ada Apple CarPlay. Ini sudah cukup untuk konektivitas yang mudah. Dia sudah ada Apple CarPlay, jadi Anda melakukan navigasi, memilih lagu, itu semua sudah bisa dilakukan lewat head unitnya. Jadi head unitnya ini walaupun bukan yang paling fancy di jajaran Xpander, tapi dia sudah bisa memenuhi kebutuhan yang sangat penting buat sekarang, yaitu Apple CarPlay, terutama bagi Anda yang memiliki Apple. Sedangkan bagi Anda yang memiliki Android, Anda bisa melakukan sambungan atau konektivitas secara Bluetooth di audio ini. Dashboard ini desainnya sama persis seperti Xpander yang tipe atas, dan ya material sama seperti di belakang, sama juga seperti yang tipe teratas. Stability control ini juga sudah standar di varian Exit ini, serta spion juga sudah elektrik dan dia bisa dilipat secara otomatis. Kemudian berbeda dengan tipe GLS yang di bawahnya, Exit ini sudah dilengkapi auto lock dengan speed sensing. Jadi ketika Anda berjalan di kecepatan tertentu, mungkin sekitar 10 sampai 20 km per jam, dia akan mengunci secara otomatis, dan itu membuat Anda tidak akan pernah lupa untuk mengunci mobil. Ada 2 buah cup holder di tengah, ada 2 lagi di tiap pintu. Kemudian lacinya ini juga ukurannya lumayan besar, dan masih ada penyimpanan lagi di sini. Memang tidak ada, di sini aja, di sini. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan yang dalam, jadi ini bisa menyimpan barang-barang yang ukurannya lumayan besar. Nah, tapi ini walaupun joknya hitam, tapi tipe Exit ini dia masih menggunakan atap yang berwarna beige. Ya, artinya di sini harus hati-hati juga, kalau banyak yang
menyentuh-nyentuh mudah terlihat kotor. Tapi yang penting di joknya ya, karena jok ini yang banyak disentuh oleh penumpangnya. Bahkan kalau kita bawa anak-anak, kadang-kadang anak-anak dengan kaki yang kotor atau masih pakai sepatu itu nginjek-nginjek jok. Nah, di sini lebih sulit terlihat kotor ketimbang yang warnanya beige. Well, kabin ini walaupun lebih basic dibandingkan tipe yang tinggi, tapi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak dari kita. AC, pengontrolannya mudah, transmisinya sudah otomatis, ada yang otomatis, ada manual ya. Kemudian sudah ada vehicle stability control, dia bisa dilipat secara elektrik. Kemudian ada MID, ada audio dengan konektivitas mudah ke gadget. Ya, ini basic needs-nya sudah terpenuhi. Selain itu, walaupun varian ini dekat ke entry level, Mitsubishi Xpander Exit ini ternyata sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang advance, seperti Hill Start Assist, ABS, EBD, Active Stability Control, dan Dual Airbag. Hal ini tentu dapat menambah rasa aman kita selama berpetualang bersama mobil ini. Nah, jadi dengan penampilan yang tetap cantik seperti varian di atasnya, kemudian dengan performa dan kenyamanan yang sama, tapi dengan memotong sejumlah fitur-fitur kemewahan yang mungkin tidak diperlukan Anda bisa menghemat uang lumayan banyak. Karena mobil ini untuk tipe manualnya itu harganya 271,5 juta rupiah. Sedangkan untuk tipe otomatis CVT seperti yang ada di sebelah saya ini, itu dia harganya 280,7 juta rupiah. Sedangkan Xpander yang Ultimate bertransmisi otomatis itu harganya 312 juta rupiah. Artinya Anda bisa menghemat 30 juta rupiah lebih kalau memang Anda tidak membutuhkan fitur-fitur yang ada di Xpander Ultimate. 30 juta rupiah itu uang yang sangat banyak, tapi mobil ini tetap terasa nyaman, performanya sama, dan bentuknya sama, cantiknya dengan tipe yang tertinggi. Kalau Anda bisa datang langsung ke dealer, Anda kemungkinan besar akan mendapatkan promo-promo menarik di dealer. Tapi yang jelas seluruh varian Xpander termasuk dari GLS, Exit, Sport sampai Ultimate itu semuanya mendapatkan fasilitas servis gratis. Jadi perawatan gratis hingga 50.000 km atau 4 tahun. Nah, bagi Anda memang yang sudah cukup kebutuhannya terpenuhi dengan Xpander Exit ini, tidak perlu kemewahan berlebih seperti di Ultimate, bisa jadi Xpander Exit ini memiliki value for money yang lebih baik untuk Anda. Tapi yang jelas ada banyak varian yang bisa dipilih dari Xpander karena sesuai dengan tagline Mitsubishi ke mobil ini, teman sejalan Anda dan semua bisa punya Xpander. Jadi silakan Anda cocokkan sendiri mana yang sesuai dengan budget dan kebutuhan Anda. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impression review dari Mitsubishi Xpander Exit ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.